Tuhan, saya mempunyai masalah besar. Inilah perkataan yang keluar terpacul daripada mulut kita di saat kita sudah merasa putus asa. Saudara dan saudari, ada banyak hal dalam hidup kita ini yang boleh saja membuatkan kita merasa berputus asa. Kita sudah belajar bermati-matian, tetapi hasilnya hanya cukup-cukup makan. Ya, ataupun yang lebih teruknya, kita sudah belajar tetapi kita masih gagal di dalam peperiksaan tersebut. Ini akan menyebabkan kita merasa putus asa. Kita sudah bekerja siang dan malam, kita sudah berjuang dalam pekerjaan dalam perusahaan kita, namun kita masih lagi gagal ataupun hasil yang kita harapkan masih lagi belum kelihatan. Ya, mungkin ada di antara kita yang sedang menonton ini sudah sekian lama mencari pasangan hidup. Tetapi pasangan hidup yang kita nantikan itu, yang kita cari itu, masih lagi belum kelihatan. Inilah yang mungkin menyebabkan kita merasa putus asa. Keputusasaan ini berlaku dalam hidup kita secara pribadi, berlaku dalam keluarga kita. Ya, mungkin dalam keluarga kita sebagai ibu bapa, ada anak-anak kita yang menghadapi pergumulan hidup, masalah yang besar, menghadapi kesehatan. Dan ini menyebabkan kita sebagai ibu bapa mula merasa berputus asa di dalam keadaan situasi yang kita hadapi di dalam keluarga kita. Mungkin kita menghadapi masalah keuangan di dalam kehidupan kita. Ya, kita mempunyai komitmen keuangan untuk perlu dibayar itu dan ini. Tetapi akhirnya tidak ada jalan keluar untuk kita mengatasi masalah keuangan tersebut. Dan disitulah kita merasa putus asa dan tiada harapan. Mungkin kita akan bertemu dengan seseorang yang lain, sahabat kita, dan mengatakan, bersabarlah. Kuatkanlah semangatlah. Dan kata-kata itu sudah pastinya memberikan kita sedikit semangat, kelegaan daripada keputusasaan yang kita hadapi. Namun, jika keputusasaan itu tidak ada penghujungnya di dalam kehidupan kita, mungkin ada tindakan negatif yang akan dilakukan. Sebagai contoh, mungkin ada di antara orang-orang yang putus asa ini mengambil jalan singkat untuk keluar daripada keputusasaan. Mungkin ada yang lebih teruknya membunuh diri. Ya, putus cinta, putus asa dalam percintaan, lalu membunuh diri. Putus asa dalam keuangan, lalu pergi merompak, mencuri. Ya, dan inilah tindakan keputusasaan yang harus kita atasi. Saudara-saudari, bagaimana kita mau berhadapan dengan keputusasaan ini? Semuanya akan dijawab melalui firman Tuhan yang akan dikongsikan pada Sabat ini. Shalom dan selamat hari Sabat saya ucapkan buat saudara dan saudari. Terima kasih kepada Anda semua karena sudi bersama dengan siaran Pemasih Media untuk Sabat yang ke-12 di triwulan yang keempat di tahun 2024. Saya memohon maaf karena pada Sabat lepas, Sabat ke-11, tidak ada siaran Pemasih Media. Jika Anda masih ingat pada hari Jumat sebelum Sabat itu, dari pagi sehingga lewat petang malam hujan lebat, ya, khususnya di tempat di studio Pemasih Media. Apabila hujan lebat, walaupun dia ini studio, tetapi bahagian bumbung studio ini masih lagi beratapkan zinc dan dia punya bunyi hujan itu kalau turun memang tidak boleh membuat rakaman. Jadi saya mohon maaf kepada Anda. Ada yang bertanya kepada saya, mengapa tidak ada siaran Pemasih Media. Jadi terima kasih kepada rasa ingin tahu Anda, itu memberikan saya semangat untuk terus menyediakan siaran ini, bahwa ada penonton-penonton setia yang senantiasa menantikan siaran Pemasih Media pada setiap hari Sabat untuk menjadi berkat buat kita. Namun sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa di sorga, di Sabat ini kami akan mempelajari firman Tuhan. Bagaimana kami harus mendepani berhadapan dengan keputusasaan, tiada harapan di dalam kehidupan kami. Bagaimana kami harus bertindak merespon keputusasaan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dengan hamba Tuhan yang Engkau sudah utus melalui siaran pemasih media pada Sabat ini dan juga lagu-lagu yang akan memberikan kami penghiburan dan kekuatan. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Pemasih Media, reach the world. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat hari Sabat buat Anda semua. Terima kasih dengan kebersamaan kita di ruangan secara maya ini, di mana juga Anda berada. Kita berada di Sabat yang ke-12. Mazmur 121 ayat 2 mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dari manakah sumber pertolongan kita? Dari Tuhan. Tuhan itu maha berkuasa. Ada sebahagian daripada kita apabila kita merasa putus asa, kita mula untuk mempersalahkan Tuhan. Kita merasakan bahwa kenapa tiada Tuhan di saat saya menghadapi suatu permasalahan yang sangat rumit dan sangat berat ini. Saudara-saudari, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya itu bersendirian. Dalam pemazmur menegaskan bahwa penjaga Israel itu tidak terlelap dan tidak tertidur di dalam Mazmur 121 ayat 4. Jika Tuhan mengizinkan kita melalui masa-masa yang sukar ini, di saat kita menghadapi masalah pada saat ini, saudara dan saudari, maksudnya Tuhan sedang melatih kita supaya kita mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi jangan kita pernah lari daripada Tuhan, jangan kita pernah meninggalkan kepada Tuhan. Memang sakit dan sangat tersakiti di saat kita sudah putus asa. Memang ya, bagi mereka yang pernah putus cinta, saudara-saudari yang ada pengalaman putus cinta, memang sakit bukan? Berlinangan air mata kita di saat kita putus cinta, sudah disakiti. Ya, kita merasa putus asa. Ya, orang yang kita cintai telah meninggalkan kita. Di dalam rumah tangga, ya, sama ada si suami atau si istri, pastinya menghadapi waktu-waktu yang sukar dalam hubungan suami istri. Ya, jadi mungkin ada waktunya kita mau putus asa, mau give up. Sebagai istri merasa give up kepada si suami, ataupun si suami merasa putus asa kepada si istri. Tetapi mari kita sebagai suami dan istri, kita tetap bertahan, mempertahankan hubungan ini, hubungan suami istri, sebab dalam kita bertahan itu akan munculnya harapan, sinar harapan yang datangnya daripada Tuhan. Pastinya setiap masalah pastinya masalah yang kita hadapi akan ada jawaban dan penyelesaiannya. Nah, jadi mari kita menikmati dahulu lagu pada Sabat ini, tapi ada baiknya untuk saya senang sekali untuk terus memperkenalkan siapakah pembicara pada Sabat ini. Pembicara yang akan melayani siaran pemasih media pada Sabat ini adalah Pastor Rena Baninus daripada pendeta kita di daerah kependetaan Papar, dan juga kita hanya menikmati 3 lagu pada Sabat ini yang akan disampaikan oleh Pastor Rena Baninus dengan istri, dan ada 2 lagu yang disampaikan oleh Mrs. Pastor, yaitu Puan Corelia Sisom. Dan untuk lagu yang pertama ini, kita akan menikmati lagu yang bertajuk Berjalan Bersama Yesus. Ya. Dalam menghadapi keputusasaan, mari kita berjalan bersama dengan Yesus, supaya kita boleh keluar daripada waktu gelap keputusasaan kita. Kita nikmati dahulu Berjalan Bersama Yesus yang akan disampaikan oleh Puan Corelia Sisom, lirik oleh Pastor Rena Dino Baninus, dan musik oleh Jenny Cha
Sisom. Kita nikmati lagu yang pertama. Dipersilakan. Ya Tuhan, ku serahkan hidupku, jadikan aku sesuai rencanamu. Hidupku hanya untukmu, selalu berjalan bersama Yesus. Dalam hidup, Kau yang selalu menuntunku dalam dunia yang fana. Ku akan setia padamu, meski badai kehidupan melanda. Firman-Mu tetap ku pegang, selalu berjalan bersama Yesus. Ya Tuhan, ku serahkan hidupku, jadikan aku sesuai rencanamu. Hidupku hanya untukmu, selalu berjalan bersama Yesus. Dalam hidup, Kau yang selalu menuntunku dalam dunia yang fana. Ku akan setia padamu, meski badai kehidupan melanda. Firman-Mu tetap ku pegang, selalu berjalan bersama Yesus. Ku akan setia padamu, meski badai kehidupan melanda. Firman-Mu tetap ku pegang, selalu berjalan bersama Yesus. Selalu berjalan bersama Yesus. Selalu berjalan bersama Yesus. Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati pada Sabat. Ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan oleh pembicara kita. Sekali lagi saya ingin mempertanyakan buat kita supaya ini dapat mengajak minda kita untuk terus bersama di dalam siaran ini dan menikmati jawaban daripada pertanyaan yang diajukan oleh pembicara kita pada Sabat ini. Yang pertama, apa yang menyebabkan kita ini merasa putus asa? Banyak jawabannya kan? Setiap satu kita mempunyai pengalaman untuk jawaban kepada persoalan ini. Ya mungkin karena putus asa, karena kita bankrupt, mungkin kita putus cinta, mungkin kita punya anak-anak melewati waktu-waktu pergumulan. Dan ya, yang kedua, bagaimana
keputusasaan ini mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Ya, di saat kita putus asa, adakah putus asa itu telah mempengaruhi kita secara negatif di dalam membuat tindakan? Dan yang ketiga, apakah tanda-tanda keputusasaan yang harus kita berhati-hati? Ya, kita mau berputus asa saja, dan apa tanda-tanda yang kita harus berwaspada? Yang keempat, bagaimana kita boleh mengatasi rasa putus asa ini? Dan yang terakhir, apa itu putus asa dan apa itu kemurungan? Dan semuanya itu akan dijawab oleh khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor Rena Baninus. Ya, saudara-saudari, putus asa ini terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, dalam hal yang kecil mungkin itu kita boleh atasi. Tetapi bagaimana dengan permasalahan yang besar yang kita tidak boleh pikul seorang diri, sehingga kan kita mengatakan tidak ada lagi jalan keluar daripada permasalahan ini. Dan saudara-saudari, di saat kita menghadapi masalah, kita perlu tanamkan dalam pikiran kita bahwa masih ada harapan. Ya, masih ada harapan untuk kita keluar daripada permasalahan yang kita hadapi ini. Meskipun terlalu berat masalah yang kita hadapi, keputusasaan yang kita hadapi, tetapi tanamkan dalam pikiran kita, tetap ada harapan. Ya, saya mempunyai pengalaman saya secara pribadi. Saya melewati masa-masa keputusasaan saya pada waktu saya menternak ayam sebanyak 12.000 ekor. Saya pernah ceritakannya sedikit, tapi saya mau suka ulang kembali karena ini adalah peristiwa yang begitu dekat dengan hidup saya, yang begitu sinonim dengan apa yang disampaikan oleh Pastor Rena Baninus pada sabat ini. Saya memelihara 12.000 ekor ayam. Di waktu perusahaan saya mula mau jatuh, saya berpikir untuk mau teruskan atau tidak. Dan saya tahu pada waktu saya begitu berusaha untuk meneruskan perusahaan saya, waktu-waktu saya untuk pelayanan di gereja adalah sangat sedikit. Karena saya hanya memperuntukkan waktu saya selepas saja saya habis kerja saya sebagai seorang guru, saya akan fokus dari tengah hari sehingga lewat malam untuk fokus untuk menjaga ternakan saya. Dan di waktu saya mengalami rasa putus asa, mau teruskan atau tidak, saya akhirnya membuat satu keputusan nekat saya bahwa saya mau berhenti. Saya percaya Tuhan sudah sediakan sesuatu yang lebih baik buat saya di dalam kehidupan ini. Dan sebenarnya saya merasa begitu emosi dengan perkara ini karena di sini saya merasakan bahwa di saat saya memperuntukkan waktu saya yang banyak kepada perusahaan saya, hanya sedikit waktu saya berikan kepada Tuhan. Dan syukur, puji Tuhan, meskipun saya sudah meninggalkan perusahaan saya, dan yang mana sebelumnya saya berpikir, kalau saya tinggalkan perusahaan ini, bagaimana saya mau cukup makan. Dan hari ini, saya merasa bukan hanya cukup makan, tetapi hati yang tenang, hati yang gembira, berada di dalam pelayanan, punya waktu yang banyak dalam pelayanan, khususnya untuk membuat pelayanan dalam pelayanan media. Jadi saya tinggalkan perusahaan saya yang boleh saja memberikan saya keuntungan uang yang banyak, tetapi saya stop dan saya mencari jalan keluar dengan menyerahkan kepada Tuhan hidup saya, supaya biarlah Tuhan akan sediakan rencana-rencana yang baik buat saya. Dan mungkin ini berlaku dalam hidup saudara dan saudari. Di saat keputusasaan dalam kehidupan ini, kita mau mencari Tuhan untuk mencari jalan keluar. Nah, saudara-saudari, mari kita menikmati dahulu lagu yang kedua, Engkau Harapan. Ya, Tuhanlah harapan kita untuk keluar daripada keputusasaan. Apa juga
kemelut, keputusasaan yang Anda hadapi, yang kita hadapi, jangan kita pernah lupa bahwa Yesus adalah jalan keluar untuk permasalahan kita. Keputusasaan kita ini akan dilenyapkan dengan berharap sesungguhnya hanya kepada Tuhan. Kita nikmati lagu ini yang mana saya mainkan sedikit musiknya. Dinyanyikan oleh Pastor Rena Baninus bersama dengan istrinya, Puan Kerelia. Engkau harapan. Mari kita menikmati lagu ini. Dan lagu ini sudah pastinya begitu dekat dengan kita menghadapi situasi hari-hari kita yang sebelum ini mungkin melewati waktu-waktu keputusasaan. Mari kita menikmati lagu ini daripada Pastor Rena dan istrinya, Engkau Harapan. Saya mempersilakan. Saat hidup tak berarti,
Amin. Dengan duet yang sudah dinyanyikan oleh Pastor Rena dan istrinya, Engkau Harapan. Yesus harapan kita untuk berhadapan dengan situasi yang kita hadapi pada saat ini. Mungkin pada saat ini kita sedang dalam mengharungi satu perjalanan pelayaran kehidupan. Di awal pelayaran kita itu kita baik-baik saja. Tetapi pada saat ini mungkin kita sudah berada di pertengahan pelayaran kehidupan kita. Dan pada saat ini angin menerpa yang sedang bertiup kencang menyebabkan kita punya kapal pelayaran kita ini terumbang-ambing. Di saat ini memerlukan kita untuk membuat keputusan di dalam kehidupan kita. Dan di saat inilah kita harus mencari Tuhan untuk sumber harapan kita. Mungkin di saat ini, di waktu ini kita sedang menghadapi keputusasaan di dalam kehidupan kita. Kita dalam pelayaran, perjalanan kehidupan ini, perahu kita, kapal kita sedang diombang-ambing ke kiri dan ke kanan. Yang mungkin akan karam jika kita gagal untuk mengawal kemudinya bersama dengan Tuhan. Saudara dan saudari, kita akan mendengar firman Tuhan pada Sabat ini. Di saat saya melihat video rekaman yang disampaikan oleh yang diberikan oleh Pastor Rena, saya diperkuatkan karena putus asa ini dekat dengan hidup saya dan dekat juga kepada hidup Anda. Merasa putus asa, dan kita akan belajar seorang daripada cerita dalam Alkitab yang putus asa dan meninggalkan Tuhan. Dan bagaimana dia meninggalkan Tuhan, kita akan ketahui. Dan di hujung daripada khotbah Pastor Rena, kita akan mendengar satu kisah benar penculikan yang mana anak gadis ini begitu positif dengan rencana yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Bagaimana dia boleh diselamatkan daripada penculikan yang begitu tragis ini. Suatu kisah benar kemudian difilmkan untuk menjadi tontonan kita. Anda akan menikmati itu di dalam bahagian khotbah nanti. Ya, tanpa membuang masa, sebelum itu saya mau ucapkan terima kasih pada Pastor Rena Dino Baninus karena sudah memberikan rakaman ini kepada pemasih media untuk disiarkan. Pada beberapa sabat yang lalu saya pernah mengatakan untuk Anda yang mau memberikan rakaman renungan dalam 10 hingga 15 menit boleh berikan kepada saya. Juga rakaman khotbah yang lebih panjang pun tidak ada masalah, boleh berikan kepada saya. Dan syukur Pastor Rena telah melihat status WhatsApp saya. Mungkin dia menyadari yang saya benar-benar memerlukan rakaman tersebut, dan beliau telah menyerahkan rakaman khotbah ini keputusasaan di penghujung daripada firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Rena, yaitu tentang keputusasaan. Apakah firman Tuhan itu? Mari kita menikmatinya pada saat ini. Saya mempersilakan Pastor Rena Dino Baninus daripada yang sedang melayani di daerah kependetaan Papar. Dipersilakan. Shalom, selamat hari Sabat buat saudara-saudara dimanapun Anda berada pada saat ini. Sangat senang bila mana mempunyai kesempatan untuk berbagi firman Tuhan buat teman-teman, para sahabat pemasih media. Puji Tuhan untuk kesempatan pada kali ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, judul firman Tuhan yang saya mau kongsikan kepada saudara-saudara pada saat ini adalah di hujung keputusasaan. Pernahkah saudara putus asa? Pernahkah saudara merasa bahwa di dalam hidup saudara, saudara adalah orang yang paling berputus asa? Dan ketika saudara putus asa, siapa orang yang pertama saudara cari? Mari kita perhatikan pertanyaan-pertanyaan ini. Apa yang menyebabkan seseorang itu merasa putus asa? Bagaimana keputusasaan mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang? Apa saja tanda-tanda keputusasaan yang harus diwaspadai? Dan bagaimana kita dapat mengatasi perasaan yang putus asa? Saya pasti saudara dan saya pernah merasakan
satu perasaan, satu keadaan di mana kita putus asa. Dan yang kelima, apa perbedaan antara keputusasaan dan depresi? Pernahkah saudara merasa depresi, murung? Mungkin ada perbedaannya. Pada saat ini saya ingin berbagi kepada saudara kisah seorang yang bernama Saul. Di dalam 1 Samuel 28 ayat 6 dikatakan, dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaraan para nabi. Pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan tidak mendengar dan kenapa Tuhan tidak menjawab permohonan ataupun doa Saul? Bukankah Saul ini adalah raja orang Israel? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Samuel dan di tempat lain di dalam kitab Ibrani dan atau di Perjanjian Lama, apa arti urim ini ataupun tumim? Di dalam Perjanjian Lama atau di kitab yang lain, urim ini ataupun tumim ini adalah ataupun salah satu pakaian para imam besar Israel. Jadi ketika ada orang Israel, para nabi mau minta jawaban daripada Tuhan, maka mereka menggunakan urim dan tumim yang ada di baju imam ini. Alkitab tidak secara jelas memberikan mekanisme bagaimana ini terjadi. Tetapi yang pastinya ketika mereka bertanya kepada Tuhan, saat imam memakai efod dengan urim dan tumim di hadapan Tuhan, ia bisa mendapatkan jawaban ya ataupun tidak untuk pertanyaan yang diajukan oleh raja atau pemimpin yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa Raja Saul ini? Saya pasti saudara mengenali dan kita terbiasa dengan nama ini. Saul adalah raja orang Israel pertama. Orang Israel meminta Tuhan seorang raja dan Tuhan menyuruh Samuel mengangkat Saul dari keturunan Benjamin menjadi raja. Bayangkan, bangsa Israel mengeluh sama Tuhan. Dikatakan, Tuhan, bangsa yang lain punya raja, kami tidak punya raja. Kami mau raja. Nah, inilah keinginan hati orang-orang Israel. Lalu Tuhan mengabulkan. Lalu mereka mengangkat Saul jadi raja. Awal pemerintahan Saul, dia berhasil termasuk kemenangan atas bangsa Amon yang mengancam Yabes Gilead. Namun seiring waktu berjalan, Saul menunjukkan kecenderungan untuk bertindak mengikut kata hatinya dan tidak lagi mengikuti, tidak lagi mematuhi Tuhan sepenuhnya. Rupanya Raja Saul yang tadinya Raja Israel, akhirnya dia ambil keputusan untuk mengikuti kata hatinya. Bagaimana akhir pemerintahan Saul? Saul ditolak sebagai raja. Kenapa? Oleh karena ketidaktaatan, ketidakpatuhan Saul terhadap perintah Tuhan. Apa buktinya? Ketika Saul di dalam satu keadaan, satu peristiwa di mana Tuhan katakan, persembahan ini, korban ini harus datang dulu Samuel. Jangan bakar dulu persembahannya sebelum Samuel datang. Ini kata Tuhan. Tetapi oleh karena Saul tidak tahan, tidak sabar. Kenapa? Karena peristiwa ini terjadi ketika ada bangsa, ada musuh yang menyerang bangsa Israel. Musuh datang menyerang bangsa Israel. Lalu
Raja Saul bawa bangsa dia pergi ke gua, satu tempat persembunyian. Disitulah Raja Saul berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami, kata Saul. Lalu Saul katakan kepada para pengikut yang lain, kamu tunggu di sini. Katakan kepada saya kalau musuh datang. Dipendekkan cerita di dalam 1 Samuel pasal 13 dan 15. Para petugas yang ditugaskan oleh Saul datang kepada Saul, katakan, Saul, musuh sudah datang. Karena musuh sudah datang, normal, sebagai manusia normal, takut, gentar. Jadi Saul takut dan dia katakan, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, musuh sudah datang. Tolong pergi panggil Samuel, cepat-cepat untuk datang kemari. Kita mau adakan persembahan untuk Tuhan, supaya Tuhan terima persembahan kita. Tetapi Samuel tidak datang, belum datang-datang. Mereka tunggu lama sekali, tidak datang juga. Lalu Samuel katakan, begilah, biarlah saya bantu Samuel, saya bantu Tuhan untuk bakar persembahan korban ini. Bayangkan, Alkitab katakan, baru Saul membakar korban itu, muncul Samuel. Tidakkah celaka begitu? Saul menunggu begitu lama supaya Samuel datang untuk membakarkan korban. Karena terlalu lama tidak datang, lalu Saul mengambil inisiatif membakar sendiri. Ya, bakar sendiri. Baru saja dia bakar, bayangkan, baru saja dia bakar, tiba-tiba Samuel datang. Celaka. Bayangkanlah, Saul sabar sedikit. Tetapi karena ketidakpatuhan Saul, maka Tuhan tidak lagi mendengar Saul. Yang kedua, peristiwa kedua adalah ketidakpatuhan Saul terkait dengan Amalek. Bagaimana ini? 1 Samuel pasal 28. Orang Filistin berkumpul dan mau berperang melawan Israel. Hati Saul sangat gemetar melihat musuh datang. Mengambil keputusan mencari Tuhan, tapi tidak ada jawaban. Tuhan tidak kasih jawaban atas doa dan permohonan Saul. Lalu Saul mencari jalan pintas untuk minta petunjuk dan pertolongan dari arwah perempuan, dari seorang perempuan. Tuhan tidak kasih jawaban. Saul sudah berdoa kepada Tuhan, minta tolong, tapi Tuhan tidak tolong. Kenapa Tuhan tidak tolong? Karena Saul tidak patuh. Saul bahkan dia menyamar untuk bertemu dengan arwah itu, Bomo itu yang dikatakanlah Bomo. Ya, perempuan di Endor. Saul ambil keputusan untuk pergi bertemu dengan perempuan di Endor. Saul menyamar. Dan dia pergi bertemu dengan pemanggil arwah. Perempuan itu mengatakan bahwa Saul telah melenyapkan semua pemanggil arwah dan peramal roh. Mengapa engkau mau menjerat aku supaya aku dibunuh? Bayangkan perempuan Endor ini datang ketika Saul datang. Perempuan dikatakan kepada Saul, Saul sudah melenyapkan semua peramal-peramal di kota ini. Kenapa engkau datang? Perempuan ini tidak kenal Saul waktu itu. Dan Saul bersumpah kepada Tuhan, aku tidak kenal Saul. Saul meminta pemanggil arwah itu untuk memanggil Samuel. Bayangkan ketika perempuan itu tahu bahwa itu Samuel. Kau kan Saul yang sudah melenyapkan, kenapa kau panggil sekarang? Kau membuat malapetaka, mendatangkan malapetaka terhadap diriku, kata perempuan Endor ini. Apa permintaan Saul? Saul minta Samuel datang. Kenapa? Karena ketika Saul minta tolong Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak jawab.
Kemudian Saul ambil inisiatif yang lain, datang jumpa Bomo dan minta tolong, panggil dulu Samuel supaya Samuel akan berdoa, ya. Samuel akan berdoa untukku supaya Tuhan jawab saya. Lalu Samuel berdialog dengan Saul. Di dalam peristiwa itu, Saul minta tolong Bomo untuk panggil Samuel. Samuel berbicara. Apa kata Samuel? Parah lagi. Samuel katakan, engkaulah. Kita boleh baca itu di 1 Samuel pasal 28. Kisahnya sangat ngeri, sangat ngeri. Samuel berbicara kepada Saul, bukan untuk minta supaya Saul baik-baik saja, tapi Samuel memberitahukan apa yang terjadi kepada raja. Samuel memberikan nasihat kepada Saul. Saul putus asa. Karena Saul putus asa, dia jumpa siapa? Dia jumpa perempuan Endor. Dia jumpa Bomo. Kalau saudara putus asa, kalau saudara sakit tapi tidak sembuh-sembuh, tidak tahu apa penyakitnya, siapa yang saudara mau jumpa? Mau jumpa Tuhan ataupun mau jumpa Bomo? Kenyataannya di dalam kehidupan kita sekarang ini adalah orang ketika dia mau kesembuhan, mau minta kekayaan, mau minta apa saja, dia bukan minta Tuhan. Dia berdoa, ya memang dia berdoa sama Tuhan, Tuhan bagikan saya kesembuhan, berikan saya kekayaan. Doa saya sekali, lalu tidak jawaban daripada Tuhan. Lalu mereka ambil keputusan untuk jumpa yang lain. Punca Tuhan lain daripada Saul, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang menyala-nyala atas orang Amalek. Itu sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu hari ini. Ada dua alasan kenapa Tuhan tidak mendengar jawaban. Tuhan tidak mendengar permohonan Saul. Yang pertama, karena Saul, Tuhan katakan kepada Saul, bunuh semua orang di Amalek. Mereka pembuat kejahatan semua. Jangan sisahkan. Jangan jarah binatang-binatang apapun itu. Tetapi Saul mungkir janji. Ketika dia melihat orang Amalek, dia tidak musnahkan semuanya. Ternak-ternak yang gemuk-gemuk dia ambil. Padahal Tuhan punya perintah adalah musnahkan semuanya. Kalau Tuhan katakan semua, harus semua. Akibat daripada ketidaksetiaan, ketidakpatuhan daripada Samuel, apa yang terjadi? Tuhan tidak mendengar dia. Yang kedua, tidak patuh, ya, karena Samuel datang bertemu, mencari orang-orang peramal. Saul berinisiatif mencari roh peramal. Di dalam 1 Samuel pasal 28 ayat 6. Tindakan Saul membuktikan bahwa dia memang sudah jauh meninggalkan Tuhan. Di dalam Alkitab ada catatan bahwa Tuhan melarang orang yang pergi berkomunikasi dengan roh-roh peramal ataupun nekromansi. Alkitab baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru secara konsisten mengambil sikap yang sangat negatif terhadap praktik nekromansi, yaitu upaya untuk berkomunikasi dengan orang mati dan berinteraksi dengan roh-roh dalam konteks yang bukan berasal dari Tuhan. Pandangan Alkitab terhadap praktek-praktek ini didasarkan pada pemahaman bahwa hanya Tuhan yang harus menjadi sumber bimbingan dan wahyu, dan bahwa mencari petunjuk dari roh-roh atau orang-orang mati adalah bentuk penyembahan berhala yang tidak setia dan berbahaya. Jadi ada nasihat Alkitab tentang roh pula
Di dalam Yohanes 14 ayat 26 katakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke hujung bumi. Tentang roh-roh jahat atau roh-roh lain, apa kata Tuhan? Apa kata Alkitab tentang roh-roh jahat ini? Efesus 6 ayat 12 katakan, sebab perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan pemerintah, melawan penguasa dunia kegelapan ini, melawan roh-roh jahat di udara. 1 Yohanes 4 ayat 1 katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi ada roh-roh yang datang daripada Tuhan dan ada roh-roh yang berasal daripada setan. Nah, ada larangan Alkitab, larangan terhadap nekromansi dan praktek spiritual yang berhubungan dengan roh-roh dalam Alkitab. Alkitab kasih tahu di dalam Imamat pasal 19 ayat 31 katakan, jangan kamu berpaling kepada roh-roh orang mati dan kepada dukun-dukun. Janganlah kamu mencari mereka untuk menajiskan dirimu dengan mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Tuhan sudah katakan kepada manusia, janganlah kamu pergi mencari roh-roh orang mati. Janganlah berpaling kepada orang-orang ataupun dukun bomo. Keras nasihat Tuhan ini. Kalau saudara putus asa, siapa yang saudara mau jumpa? Sakit badan sedikit, aduh sakit kepala, sakit kaki, mau jumpa bomo. Celakalah orang yang sikit-sikit jumpa bomo, sikit-sikit jumpa dukun dan sebagainya. Alkitab katakan ada larangan keras terhadap nekromansi dan roh-roh spiritual yang berhubungan dengan roh-roh yang bukan daripada Tuhan. Ulangan 18 ayat 10 hingga 12 katakan, di antaramu janganlah ada orang yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau perempuan dalam api, yang melakukan tenung, yang menelaah tanda-tanda, yang berdukun, yang mengadakan sihir, yang memanggil arwah atau roh orang mati, atau yang menanyakan nasib kepada orang mati. Sebab siapa saja yang melakukan hal-hal itu adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi kalau orang-orang mau pergi bertemu dengan dukun, keji bagi Tuhan. Keji bagi Tuhan. Jadi jangan, kalau saudara putus asa, kalau saudara memerlukan pertolongan daripada Tuhan, minta kesembuhan daripada Tuhan, jangan sesekali pergi bertemu dengan dukun. Itu adalah roh iblis. Dan karena kekejian-kekejian itulah Tuhan Allahmu mengusir mereka dari hadapanmu. Itu sebabnya Saul tidak didengar oleh Tuhan. Karena dia pergi jumpa bomo. Dia tidak ikut perintah Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengalahkan roh jahat? Yakobus 4 ayat 7 katakan, karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Lukas 10 ayat 17 hingga 19. Ini adalah ayat ketika Yesus menyuruh para murid untuk pergi untuk mengabarkan Injil, menyembuhkan, mengusir roh-roh jahat. Dan mereka dapat. Kenapa? Karena kuasa Tuhan, roh Tuhan ada pada para murid. Ya. Bagaimana caranya kita melawan roh-roh jahat ini? Efesus 6 ayat 13 hingga 17 katakan, karena itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan pada hari yang jahat. Setelah kamu telah melakukan segala sesuatu, tetap berdiri teguh dengan mengikat pinggangkan kebenaran, memakai baju zirah keadilan, dan dengan mengenakan kasut yang siap untuk memberitakan Injil dan damai sejahtera
di atas segala-gala ambillah perisai iman, dengan mana kamu akan dapat memadamkan semua panah api yang jahat dari yang jahat itu. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yang adalah firman Allah. Jadi putus asa membawa musibah bagi Saul. Kenapa? Di dalam keputusasaan Saul, dia tidak datang mencari Tuhan. Dia bahkan datang pergi mencari dukun. Kan di ayat yang awal tadi katakan, ketika Saul datang bertemu dengan Tuhan dalam permohonan, Tuhan tidak menjawab, baik melalui Urim. Saul sudah buat, datang imam, melihat bagaimana reaksi Urim dan Tumim. Tidak ada reaksi, tidak ada jawaban. Karena ketidaktaatan Saul sebelumnya, itulah yang membuat dia hilang bimbingan daripada Tuhan. Ada 3 pelajaran rohani yang kita belajar daripada kisah Saul. Yang pertama, sangat bahaya ketidaktaatan, dan ketika kita menjauh daripada Tuhan, kita akan hilang berkat dan perlindungan. Ketika Saul tidak mematuhi perintah Tuhan dengan sepenuh hati, ia mulai kehilangan berkat dan perlindungan ilahi yang semula yang dimilikinya. Terlihat ketika roh jahat mulai mengganggu Saul setelah roh Tuhan meninggalkannya. Bayangkan, roh Tuhan meninggalkan Saul. Kenapa? Karena Saul tidak lagi mengikuti sepenuhnya aturan ataupun arahan daripada Tuhan. Yang kedua, Saul kehilangan kepemimpinan dan dia kehilangan pengaruh dia sebagai raja. Karena ketidaktaatan Saul kehilangan haknya untuk memimpin Israel. Dan Tuhan memilih Daud sebagai penggantinya. Ini menunjukkan bahwa ketidaktaatan dapat mengakibatkan kehilangan posisi dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang ketiga, kehilangan hubungan dengan Tuhan. Inilah akibat dia kalau kita menjauh daripada Tuhan. Saul mengalami pemisahan dari Tuhan yang tercermin di dalam hilangnya bimbingan ilahi. Seperti ketika Tuhan berhenti berkomunikasi dengannya melalui mimpi, Urim atau nabi-nabi. Tuhan tidak lagi berkomunikasi dengan Saul. Kenapa? Tuhan kecewa, Tuhan kesal dengan Saul. Ketidaksetiaan membuat hubungan intim yang dimiliki seseorang dengan Tuhan terputus. Bayangkan terputus. Sakitnya tuh di sini. Terputus hubungan dengan Tuhan. Sangat sakit. Dan yang paling parah lagi, Saul hilang kewarasan. Saul di dalam keputusasaannya, akhirnya dia berpaling ke kegiatan yang dilarang oleh Tuhan. Saul tahu di perjanjian lama Tuhan melarang pergi bertemu dengan peramal roh-roh orang mati. Tapi Saul pergi. Ini menunjukkan bahwa Saul memang benar-benar ditinggalkan oleh Roh Kudus. Ini menunjukkan bahwa ketidaksetiaan dapat membawa seseorang kepada keputusan yang merusak dan melanggar hukum Tuhan. Yang ketiga, akibat dari mencari jawaban yang salah di tempat yang salah, kita akan kehilangan petunjuk Tuhan. Saul mencari jawaban dari perempuan pemanggil arwah di Endor setelah Tuhan berhenti berbicara dengannya. Coba kalau Saul ketika dia minta tolong Tuhan belum ada jawaban. Saul berulang-ulang kali berdoa, minta tolong Tuhan, minta jawaban daripada Tuhan. Saya pasti Tuhan akan jawab. Tetapi karena Saul dia hanya minta Tuhan lalu tidak jawaban, lalu dia ambil keputusan untuk jumpa bomo. Tuhan benci kelakuan seperti itu, tindakan seperti itu. Akibat mencari jawaban di tempat yang salah, terjerumus ke dalam kesesatan, di dalam keputusasaan dan ketakutan, Saul berpaling ke praktik-praktik terlarang yang menempatkan dirinya dalam kesesatan rohani. Dia yang telah mengusir, menghalau semua pemanggil arwah,
Dia juga yang pergi bertemu dengan pemanggil arwah ataupun dukun itu. Bayangkan ketika ini terjadi di dalam keputusasaannya Saul. Dia minta tentaranya, bunuh saya, kata Saul. Aku tidak berani, kata dia punya tentara ini. Lalu Saul mengambil pedangnya dan dia bunuh diri. Inilah akibat daripada stres keputusasaan. Dan saya pasti Saul dia di hujung kehidupan dia, di saat-saat yang akhir hidup Saul, dia stres, dia putus asa. Dia tidak mencari Tuhan dengan sepenuhnya. Galatia 5 ayat 19 dan 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, permusuhan, perselisihan paham, iri hati, kemarahan, keegoisan, perpecahan, penyelewengan, kedengkian, mabuk-mabukan, pesta pora. Semua ini tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Jadi kalau saudara pernah pergi bertemu dengan bomo, minta ampunlah sama Tuhan sebelum terlambat. Pentingnya mencari bantuan dan jawaban dalam kehendak Tuhan. Poin kedua yang terpenting. Dengarlah pesan Nabi, pesan ilahi, pengarahan melalui doa. Taatlah kepada perintah Tuhan. Ya, hindari keputusan yang impulsif. Artinya minta konseling rohani. Ya. Minta konseling rohani, minta ada nabi, ada pemimpin rohani. Bahkan Saul dan Samuel, hubungan mereka renggang. Kenapa? Oleh karena Saul tidak mendengar nasihat Tuhan. Ada satu kisah benar. Seorang yang bernama Elizabeth Smart. Elizabeth Smart, dia diculik oleh seorang yang bernama seorang yang bernama David Mozart, ya, Brian David Mitchell. Kenapa Elizabeth Smart diculik? Saudara boleh cek di internet ataupun di YouTube tentang kisah ini. Sangat mengerikan. Ya, sangat mengerikan. Brian David Mitchell, dia culik Elizabeth pada usia 14 tahun. Kemudian dia bawa ke hutan. Bukan berdua-duaan, bersama dengan istrinya. Dan Brian dia mengaku, saya adalah Mesias, saya adalah Yesus, dia bilang, saya adalah penyelamat. Tetapi yang paling parah adalah orang ini, Mitchell ini ataupun David Mitchell, dia akui dia adalah Yesus. Dan yang paling parah lagi, dia bersama dengan istrinya. Yang paling parahnya adalah si David suami ini melakukan hubungan seksual kepada anak kecil ini. Dia perkosa. Saya Yesus, saya layak untuk dibuat apa saja. Kau harus menurut, dia bilang si David. Bayangkan di usia 14 tahun, Elizabeth Smart, dia diperkosa berulang-ulang kali di depan mata istri David sendiri. Bukankah ini sesuatu yang saya pun tidak tahu apa mau cakap. Apakah Elizabeth putus asa? Suatu kali ada sepasang ada sepasang hiker pergi ke hutan. Kemudian bayangkan, oleh karena mereka telah menculik si Elizabeth ini, di mana-mana poster ditempelkan
mencari Elizabeth yang hilang. Dan suatu kali ada dua hiker ini datang di hutan. Mereka hiker dan mereka suka dengan alam. Kemudian mereka melihat David ini di hutan. Dan dia nampak juga ada Elizabeth di sana. Dan dia perasan beberapa waktu yang lalu dia melihat poster. Bukankah ini poster yang kehilangan? Ada yang diculik, ada yang menculik. Kemudian dua hiker ini mereka pergi memberitahukan pihak yang berkuasa, para polis, untuk datang menangkap David Mitchell. Dan mereka ditangkap. Di dalam keputusasaannya Elizabeth, dia katakan, saya mau hidup. Walaupun saya diperkosa berulang-ulang kali. Saya punya Tuhan. Dan akhirnya dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan jawab doa dia. Dan ada orang datang menyelamatkan dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saudara putus asa, apakah saudara ambil keputusan untuk mengendkan nyawa saudara, ataupun Anda mencari Tuhan? Seburuk apapun situasi yang Anda pernah alami, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Mari kita jadikan kisah Saul ini menjadi pelajaran yang sangat bermakna buat kita semuanya. Kisah Elizabeth Smart dilakonkan kembali, dijadikan satu movie. Jadi kalau saudara punya waktu terluang, bolehlah cek di YouTube untuk melihat, menyaksikan bagaimana pergumulan perjuangan Elizabeth Smart ini. Biarlah pelajaran pada sahabat ini dapat menguatkan kita untuk walaupun kita putus asa, tetapi jangan susah, kita punya Yesus yang selalu memberikan kita perlindungan. Kalau ada sesuatu yang terjadi kepada kita, jangan cari Allah lain, jangan cari orang lain, cari Tuhan. Cari Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Dengan khotbah yang sudah kita nikmati daripada Pastor Rena Banius. Puji Tuhan. Ya, Anda dan kita semua sudah diberkati. Terima kasih kepada Pastor Rena dengan firman Tuhan ini, karena kita memerlukan sumber kekuatan di saat kita menghadapi keputusasaan di dalam hidup kita. Banyak perkara di dunia ini yang datang kepada kita, tetapi bagaimana kita merespon keputusasaan itu? Adakah kita mencari kekuatan penyelesaiannya kepada kuasa-kuasa gaib di luar sana? Kita mencari pertolongan kepada orang lain tanpa mencari pertolongan kepada Tuhan terlebih dahulu. Amsal 16 ayat 3, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kita harus serahkan kepada Tuhan. Mari kita membina hubungan yang baik, yang intim dengan Tuhan, supaya kita dapat melalui keputusasaan kita ini dengan sesuai dengan rencana Tuhan. Yesuslah sumber kekuatan kita, saudara dan saudari. Marilah kita mengandalkan Dia sebagai kekuatan kita. Yang paling penting di saat kita merasa putus asa, pertahankanlah iman kita. Percayalah bahwa harapan kita ada pada Yesus Kristus. Percayalah bahwa Yesus akan memberikan kita penyelesaian. Mungkin lewat daripada seseorang yang datang kepada kita. Seperti kesaksian penculikan dalam khotbah Pastor Rena tadi. Mungkin ada pendeta yang boleh membantu kita. Mungkin ada sahabat yang boleh membantu kita. Maka carilah penyelesaian dengan mengandalkan Tuhan. Dan yang paling penting, kita tetap berdoa kepada Tuhan supaya keputusasaan kita ini akan berakhir. Akhir daripada keputusasaan kita adalah hati yang gembira, hati yang nyaman, hati yang bahagia. Karena kita sudah memberitahu, menyatakan kepada Tuhan
segala keputusasaan kita, masalah besar yang kita sedang hadapi. Jadi, Tuhan, saya mempunyai masalah besar, kita tidak katakan begitu, tetapi kita katakan, Tuhan, Engkau yang maha besar. Semoga apa yang sudah dikongsikan oleh Pastor Rena Baninus akan menjadi tuaian berkat kita. Dan juga lagu-lagu yang sudah disampaikan oleh Pastor Rena dan juga istri akan menjadi suatu tuaian berkat buat kita. Khususnya untuk lagu yang terakhir ini, kita akan menikmati lagu yang disampaikan juga oleh istri kepada Pastor Rena yang bertajuk, kita dengar sedikit ya. Lagu yang ketiga ini bertajuk Tuhan Kau Yang Terbaik oleh Puan Kerelia Sisom. Ya, terima kasih kepada Mrs. Pastor dengan lagu ini, Tuhan Kau Yang Terbaik. Mari kita menikmati perkataan lirik lagu ini, yang mana lagu ini pastinya memberikan kita satu kekuatan untuk menghadapi saat-saat kita mau berputus asa. Puan Kerelia Sisom, saya mempersilahkan. Yang Tuhan berikan padaku adalah hal yang terbaik untuk masa depanku, dan apa yang telah ku terima semuanya rencana Tuhan, itu yang menguatkanku, dan hanya Engkau yang mengertiku. Tuhan, Kau yang terbaik, semuanya Kau rencanakan, dan semuanya sesuai kehendak-Mu, seperti Yesus penebusku. Terima kasih ya Tuhan, Kau beri kesempatan. Ini adalah jalan yang terbaik untukku. Yang Tuhan berikan padaku adalah hal yang terbaik untuk masa depanku, dan apa yang telah ku terima semuanya rencana Tuhan, itu yang menguatkanku, dan hanya Engkau
Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati daripada Mrs. Pastor pada saat ini, di mana juga Anda berada, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terpujilah namamu ya Tuhan. Kami sudah menuai daripada firman Tuhan yang begitu baik buat kami. Di saat kami menghadapi keputusasaan di dunia ini, Engkau sudah ajarkan kepada kami bagaimana kami harus merespon itu secara positif dengan mencari penyelesaian, mencari Engkau sebagai sumber kekuatan di saat kami menghadapi masalah besar yang mungkin menyebabkan kami berputus asa. Terima kasih ya Tuhan, dengan firman yang sangat baik ini. Kami perlukan Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami, karena kami mahu Engkau memberikan kami kekuatan. Bantu kami Tuhan di dalam kami melangkah terus di dalam kehidupan kerohanian kami, supaya kami tidak meninggalkan Engkau, tapi terus berjalan sehingga kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih ya Tuhan, dengan firman yang sangat baik ini dan sangat memberikan kami motivasi kekuatan ini. Terima kasih, semoga Pastor Rena Dino Baninus dan juga istri dan seisi keluarganya terus diberkati, diberikan kesehatan untuk mereka terus melayani di ladang Tuhan, di mana juga mereka sedang melayani pada saat ini. Ampunilah dosa kami semua ya Tuhan, dalam nama Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, terima kasih banyak-banyak atas kebersamaan kita di ruangan secara maya ini. Saya mohon untuk Anda sekali lagi, jika Anda ingin membantu saya, khususnya untuk siaran Pemasi Media, boleh hubungi saya. Untuk Anda boleh rakam renungan dalam 10 hingga 15 menit, boleh buat rakaman khotbah, dan boleh serahkan kepada saya. Dan mungkin Anda mempunyai kesaksian-kesaksian, bolehlah dihubungi saya di 016-509-1493. Terima kasih sekali lagi kepada Pastor Rena Dino Baninus. Terima kasih kepada istrinya dengan pelayanan mereka pada Sabat ini, siaran secara maya di Pemasi Media. Kita sedang hampir kepada penghujung tahun, walaupun kita tidak tahu waktunya Yesus dilahirkan, tetapi kelahiran Yesus itu memberi suatu makna yang sangat besar dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Jadi Pemasi Media mau mengucapkan selamat menyambut Hari Natal kepada Anda semua, dan selamat menyambut Tahun Baru. Semoga sambutan Natal ini memberikan kita lebih dekat kepada Tuhan yang telah lahir, Yesus yang telah lahir untuk kita semua, agar kita akan beroleh kehidupan kekal di surga kelak. Ya, kita akan jumpa lagi di siaran pada Sabat depan, Pemasi Media menjangkau dunia. Shalom, dan kita jumpa lagi Sabat depan di Sabat ke-13. Bye-bye.